treasure, 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 treasure. Ooh, treasure, 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 treasure. Ooh, treasure, 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 treasure. Ooh, 3분 treasure. 우리 멋쟁이들 treasure. 우리 좀 빠졌음에서. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Taviani, nomor absen 32 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan melakukan uji praktikum larutan asam basa menggunakan indikator alami. Berikut videonya. Oke, pertama-tama sebelum kita melakukan percobaan, kita membutuhkan 4 larutan. Saya di sini menggunakan 4 larutan. Yang pertama air biasa, larutan air biasa atau air suling. Ini sudah diberi label karena agar tidak tertukar dengan larutan lainnya. Yang kedua, saya menggunakan larutan NaCl dan di sini saya menggunakan larutan garam dapur. Ini sudah diberi label. Dan yang ketiga, saya menggunakan larutan NaOH. Tapi di sini saya ganti dengan larutan sabun. Sudah diberi label juga. Dan yang terakhir, saya menggunakan larutan CH3COOH atau larutan cuka. Nah, itu adalah larutan yang saya gunakan, dan indikator alami yang saya gunakan adalah ekstrak kunyit atau kunyit yang sudah dihaluskan dan diberi air. Nah, setelah sudah disiapkan semua bahan-bahannya, kita urutkan larutan dimulai dari air biasa atau larutan air suling air biasa, air sekarang di rumah kalian. Lalu ada larutan NaCl atau larutan garam dapur yang dilarutkan, itu namanya larutan garam. Dan yang ketiga ada larutan NaOH atau larutan sabun atau deterjen. Dan yang terakhir ada larutan CH3COOH atau larutan asam cuka, air asam cuka, air cuka. Nah, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya mudah sekali. Kita butuhkan adalah indikator alami tadi yang kita pelajari, yaitu ekstrak kunyit yang sudah dihaluskan dan diberi air sehingga menjadi larutan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya tinggal kita tetesi setiap larutan yang sudah kita urutkan dengan larutan ekstra kunyit ini menggunakan pipet tetes. Karena di sini saya tidak punya pipet tetes, saya menggunakan sedotan yang ada saja di rumah. Nah, mari kita tetes. Nah, setelah larutan NaCl sudah ditetesi, kita tetesi larutan NaOH atau sabun deterjen. Nah, jadi ini yang larutan NaOH atau larutan sabun deterjen sudah ditetesi. Dan yang terakhir adalah larutan CH3COOH atau larutan cuka. Nah, setelah sudah kita tetesi larutan tadi, larutan indikator alami menggunakan kunyit, ekstra kunyit, larutan ekstra kunyit. Setelah itu kita aduk. Pengaduknya itu sendiri-sendiri karena agar tidak tercampur. Aduk.
Nah, setelah kita aduk, kita bisa lihat perubahan warna yang dialami oleh keempat larutan tersebut. Nah, perubahan warnanya kita bagi menjadi 3 gradasi. Yang pertama ada air suling atau air biasa. Dan yang kedua ada larutan garam atau NaCl kita jadi 1. Di sini warnanya itu agak bening gitu dari semula. Dan di sini larutan NaOH atau larutan sabun warnanya gelap merah. Dan yang terakhir ada larutan CH3COOH atau larutan citra, di mana perubahan warnanya itu menjadi lebih terang. Nah, perubahan keempat larutan tersebut bisa kita simpulkan jika larutan basah diberi atau ditetesi oleh indikator alami akan berubah menjadi lebih gelap. Dan jika larutan asam jika ditetesi atau diberi indikator alami akan berubah menjadi dan jika netral air biasa sama larutan Nah, tadi adalah uji praktikum mengenai larutan asam dan basa menggunakan indikator alami berupa ekstrak kunyit. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러